Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Vicky Askal Faza dari kelas 10 RPLC. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai sebuah program C++ yang saya buat untuk mensimulasikan proses transaksi pada sebuah toko perlengkapan kucing yang bernama Meoza Catmart. Penjelasan dalam video ini akan membahas mulai dari fungsi dasar kode, logika program, penggunaan variabel, cara kerja perulangan, penggunaan switch case, penulisan struk, hingga proses menyimpan data ke dalam file. Program ini cukup panjang dan memang dirancang untuk memberikan pengalaman seperti berbelanja di toko sungguhan. Jadi, mari kita bahas secara mendetail dari awal sampai akhir. Oke, lanjut. Mari kita ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan ketiga baris ini terlebih dahulu. Yang pertama ada include YoStream. YoStream digunakan untuk output dan input termasuk cout dan cin. Lalu yang kedua ada cstdlib. Cstdlib digunakan untuk mengakses fungsi sistem, misalnya sistem CLS. Lalu di sini ada ffstream. Ffstream digunakan untuk menulis data ke file yaitu struk pembelian. Setelah itu program menggunakan using namespace std. Using namespace ini digunakan supaya kita bisa memakai perintah seperti cout tanpa menulis std.2 cout. Lalu dalam program ini ada beberapa variabel penting. Yang pertama, integer harga sama dengan 0 jumlah digunakan untuk menghitung transaksi utama. Lalu yang kedua ada bayar kembali untuk pembayaran dan kembalian. Lalu ada integer pilih kategori dan pilihan digunakan untuk memilih produk dan memilih kategori dan produk. Lalu juga di sini ada pilihan tambah dan jumlah tambah. Di sini untuk produk tambahan. Lalu di sini ada char lagi tambahan. Di sini digunakan untuk keputusan apakah ingin membeli lagi atau menambah produk. Variabel-variabel ini adalah fondasi perhitungan dari seluruh proses belanja. Lanjut, di dalam seluruh program ini saya menggunakan perulangan atau looping yaitu do dan while. While-nya ada di bawah sini. Ini berarti program akan berjalan minimal 1 kali. Setelah selesai, pengguna bisa memilih Y untuk berbelanja lagi atau N untuk keluar. Oke, lanjut. Sebentar ya. Nah, di sini ada sistem CLS. Sistem CLS itu untuk menghapus atau membersihkan program atau layar. Lalu ada off-stream file, struk.txt untuk membuka file dan menyimpan output. Lalu di sini program akan memunculkan gagal membuka file jika ada suatu kesalahan atau masalah. Oke, lanjut. Di sini yang pertama, program akan menampilkan menu utama dari sistem ini. Nah, program akan menampilkan keseluruhan ini. Yang pertama ada makanan kucing, peralatan kucing, dan vitamin kucing. Lalu ada pilih kategori 1, 2, 3. Nah, di sini ada cin pilih kategori. Kenapa di sini cin tidak cout seperti yang di atas? Karena cin di sini berfungsi untuk menginput atau memasukkan inputnya ke dalam komputer menggunakan keyboard. Nah, pengguna di sini misalkan memilih 1 atau makanan kucing. Setelah di enter, maka program akan melanjutkan ke kategori makanan. Nah, saat masuk ke dalam kategori makanan, yang muncul akan ini. Yang pertama ada daftar makanan kucing, yang isi dalamnya ada 1 origin cat and kitten 100 gram, kedua Whiskas Ocean Fish 1 kilo,
Yang ketiga ada Royal Canin Hair and Skin 2 kilo. Yang keempat ada Mauve Libby Tether and Kitten 1 kilo. Dan terakhir ada Home Cat All Steak 1,5 kilo. Setiap produk memiliki harga yang berbeda. Setelah memilih produk dan jumlahnya, program menggunakan switch untuk menggunakan harga sesuai pilihan. Nah, sebelum masuk ke switch case, di sini ada program akan menampilkan Out, masukkan nomor produk dan masukkan jumlah. Jika pengguna memasukkan nomor produk nomor 1 dan jumlah 2, maka akan lanjut ke dalam switch case ini. Nah, tadi itu kan pengguna memasukkan nomor produk 1 dengan jumlah 2. Nah, yang muncul nantinya akan case 1 dengan harga 79.000 dan akan menampilkan Anda membeli Origin Cat and Kitten 100 gram dengan jumlah 2. Nah, lalu di sini ada kategori peralatan. Nah, jika pengguna memilih kategori nomor 2, maka yang keluar akan kategori peralatan. Nah, yang muncul ada pertama tempat makan food bowl, kedua tempat minum water bowl, yang ketiga pasir kucing, yang keempat kandang kucing, yang kelima tas kucing, keenam ada name tag kucing, bisa custom. Nah, lalu juga program akan menampilkan masukan nomor produk dan jumlah yang ingin dibeli. Sama seperti yang di atas, pengguna akan memilih dan memasukkan nomor produk yang ingin dibeli beserta jumlahnya. Misalnya pengguna membeli tas kucing yang berharga 200.000 dengan jumlah membeli 1. Lalu program akan melanjutkan ke switch case dan membeli dan berjalan case 5 dengan harga 200.000 dan akan menampilkan Anda membeli tas kucing dengan jumlah 1. Lalu di sini ada if pilih kategori sama dengan 3, sama seperti 2 yang di atas ya. Jika pengguna memasukkan kategori yang ingin dibeli adalah 3, yang ini, maka yang keluar adalah ini, daftar vitamin kucing. Sama ya, di sini juga ada menu-menunya dan pengguna akan masukkan nomor produk, jumlah, dan program akan melanjutkan ke switch case. Lanjut. Di sini ada total tambah sama dengan harga dikali jumlah. Nah, ini tuh totalnya berapa, harganya berapa dikali jumlah. Misalnya kita memilih nomor produk nomor 1 dengan harga 138.000, maka akan ke sini harganya 138.000 dikali jumlah. Jika kita membeli 1, maka 179.000 dikali 1. Lalu program akan menampilkan total sementara yang berharga 179.000. Nah, di sini program setelah menampilkan total sementara, program menampilkan ingin menambah produk lain untuk si Meo atau si Babu, M atau B atau N. Nah, jika pengguna ingin menambah produk untuk si Meo, maka pengguna harus harus menambahkan atau mengketik M. Nah, lalu di sini ada if tambahan sama dengan M, garis ini tambahan sama dengan M. Lalu akan pergi ke menu utama kembali. Ke sini untuk memilih produk yang ingin ditambah. Menggunakan go to menu. Go to tuh untuk kembali ke atas, pergi ke menu utama. Lalu jika pengguna ingin untuk si Babu, maka pengguna harus menambahkan atau mengketik B. Nah, lanjut ke sini.
program akan menampilkan pilihan produk tambahan. Yang pertama ada Floaty dengan harga 13.000, yang kedua ada Walker Script dengan harga 20.000, ketiga ada Twinkies berharga 35.000, keempat Honestar Cereal 15.000, dan kelima ada Cloud Bread yang harga 200.000. Lalu di sini juga program menampilkan masukan pilihan tambahan. Kemudian pengguna akan memilih produk yang ingin dibeli beserta jumlahnya sama seperti yang di atas. Di sini program juga menggunakan sweet cash untuk memilih produk di atas. Nah, lanjut di sini ada total tambah. Jadi total tambah ini tuh produk tambahan yang dibeli. Nah, ini harga tambahnya dikali jumlah tambah. Nah, di sini tuh ada total ditambah sama dengan total tambah. Total ini tuh total dari yang menu utama tadi, yang produk bukan produk tambahan. Lalu di sini ada total tambah. Ini program akan menampilkan total keseluruhan dan akan meminta pengguna untuk memasukkan nominal uang pembayaran di sini. Lalu program akan memproses kembali sama dengan bayar dikurang total dan memunculkan kembalian jika si pengguna melebihkan uang pembayaran. Jika tidak melebihkan atau pas, maka kembaliannya adalah 0 atau tidak akan muncul. Nah, di sini ada struk pembelian. Struk pembelian itu tuh ada seluruh atau struk pembelian. Nah, dalam struk Mioza Catmart ini, yang pertama ada kategori, produk utama, jumlah, produk tambahan, jumlah tambahan jika si pengguna membeli produk tambahan. Jikalau tidak membeli produk tambahan, maka produk tambahan dan jumlah tambahan ini tidak akan muncul dalam struk. Kemudian ada totalnya berapa, si pengguna membayarnya berapa, dan apakah ada kembaliannya, berapa juga kembaliannya. Lalu akan memunculkan terima kasih telah berbelanja di Mioza, sampai jumpa di kunjungan berikutnya. Nah, di sini juga ada struk pembelian sama seperti di atas, tetapi penulisan ininya berbeda. Kenapa yang di bawah menggunakan file sementara di atas ciot? Karena file itu untuk memasukkan data ke dalam file. Nah, di sini offstream file 2 memasukkan data ke dalam file struk pembayaran .txt. Lalu yang muncul yang ditransfer ke dalam file tersebut adalah kategori, produk utama, jumlah, produk tambahan, jumlah tambahan, total, bayar, kembalian, dan terima kasih telah berbelanja di Mioza. Sampai jumpa di kunjungan berikutnya. Sini ada file .close. Di sini itu untuk meng-close filenya jika sudah terjadi struk atau struknya sudah beres di print. Lalu akan menampilkan struk telah disimpan ke dalam file. Lanjut, di sini ada sistem Notepad P struk .txt. Ini adalah nama aplikasi untuk memprint struknya. Lalu program akan menampilkan ciot beli kembali. Nah, jika pengguna ingin membeli kembali, maka pengguna harus memasukkan Y. Lalu program otomatis berjalan seperti awal. Jika pengguna mengetik no, maka program akan berhenti. Nah, ini tuh yang dimaksud dengan do while tadi ya, atau perulangan looping. Nah, ini. Oke, sudah beres ya. Ini hasilnya. Program menampilkan produk-produk yang ada di Mioza Catmart. Lalu pengguna memilih satu. Lalu yang muncul adalah daftar makanan kucing. Lalu
program meminta pengguna memasukkan nomor produk yang ingin dibeli. Jika pengguna membeli nomor 1 dan dengan jumlah 2, lalu program akan memunculkan Anda membeli Origin Cat and Kitten 100 gram dengan total sementara 158.000. Lalu program menanyakan ingin menambah produk lain untuk si Meow atau si Babu. Nah, jika seperti penjelasan tadi, jika ingin untuk si Meow maka harus mengetik M. Nah, membeli peralatan kucing. Nah, muncul peralatan kucing. Lalu di sini program meminta pengguna memasukkan daftar tambahan yang ingin dibeli. Misalnya membeli pasir kucing dengan harga 35.000 dengan jumlah 3. Nah, lalu di sini ada total sementara yaitu 263.000. Nah, kan ini tuh pasir kucing itu 35.000 dikali 3 ditambah sama hasil yang tadi jadi 263.000. Nah, program menanyakan kembali ingin menambah produk lain untuk si Meow atau si Babu. Nah, jika pengguna ingin menambah produk lain untuk si Babu, maka yang muncul adalah produk tambahan. Oke, pengguna memasukkan produk tambahan nomor 5 jumlah 1. Nah, program akan memunculkan Anda membeli Cloud Bread dengan total keseluruhan 463.000. Lalu program meminta uang pembayaran. Misalnya kita memasukkan uang 500.000. Nah, seperti itu. Dari ini ada kembaliannya yang berharga 37.000 dan di bawahnya ada struk pembelian dengan kategori nomor 2 produk utama 2 jumlahnya 3 dan membeli produk tambahan nomor 5 dengan jumlah tambahan 1. Totalnya ada 463.000. Pengguna membayar 500.000 dan mendapat kembalian 37.000. Nah, struk telah disimpan ke file. Nah, setelah ini tuh jika kita memasangkan dengan printer maka struk pembelian ini akan terprint. Begitu. Nah, di sini program menanyakan apakah akan membeli kembali. Jika ingin membeli kembali maka ketik Y. Bentar. Nah, program akan mengulang semuanya. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini jika pengguna tidak ingin menambah apapun, ketik N dan langsung menuju ke pembayaran. 100.000 kurang. Nah, jika kembaliannya atau uang penggunanya kurang, maka sini kembaliannya akan minus dan harus membayar segini. Nah, jika di sini beli kembali, jika tidak ingin membeli kembali, maka pengguna memasukkan N dan program akan selesai. Program ini sangat cocok untuk dipelajari oleh pemula yang ingin memahami bagaimana sistem kasir sederhana bekerja dalam kehidupan nyata. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami alur program dengan lebih mudah dan jelas. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan ini hingga selesai. Maaf bila ada salah kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi ini karena di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.